Salam adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sekolah minggu Gesya CW Sentul City 23 Mei 2021 pukul 8. Mari adik-adik, kalau hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus, hari kebangkitan. Dan kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus. Adik-adik, buka hati, buka pikirannya, kita siap untuk diberkati pada pagi hari ini. Kita akan menerima baptisan Roh Kudus dan hari Pentakosta dicurahkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau beribadah, memperingati hari Pentakosta. Mari Tuhan Yesus urapi kami semuanya dari awal, pertengahan ke akhirnya. Ibadah sekolah minggu kami berserah kepada Tuhan. Engkau juga mengurapi kami, Engkau juga Tuhan membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu yang manis, akan menolong kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau pakai gerakan semuanya ya. Bangkit berdiri semuanya, kita menyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang curam. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus sahabatku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus sahabatku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Yesus sahabatku, karena Yesus sahabatku, karena Yesus sahabatku. Yeay. Kita memuji Tuhan lagi, adik-adik, pakai gerakan semua ya. Kita masih tetap berdiri, kita mau nyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Kita bekerja sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan.
sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Yeay! Semua sama-sama melayani Tuhan. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya Abah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangun, aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Salam teman-teman. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Jadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka
COVID-19. Berkati para medis, dokter, perawat, lindungi mereka dari COVID-19 yang menangani COVID-19. Berkati juga polisi-polisi yang menjaga keamanan negara ini. Lindungi mereka dari COVID-19. Berkati yang sakit dan sembuhkan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Curahkanlah hujan pertobatan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Kami semua menyerahkan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mau fokus kepada firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian mengatakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus,
Curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Shalom adik-adik semuanya. Nah, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Pada saat ini kita merayakan bersama-sama hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh merayakan Pentakosta pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Teman-teman, hari ini aku mau hafalan Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil suatu yang rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau zaman hari ini, aduh, pengen alat apa-apaan. Teman-teman, aduh, apa-apaan. Kita sedang aduh, tentu orang datang dan baik dan pada mereka menjadi dia dan mendapati tutur itu nanti dana awal. Amin. Tuhan Yesus tidak. Shalom teman-teman, hari ini aku main hafalan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Kiranya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dan sanggup mengubahkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terima kasih buat semuanya dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Pentakosta. Ya, kisah ini dapat adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, adik-adik semuanya, kalau Pentakosta di dalam Perjanjian Lama itu adalah hari raya pengucapan syukur ya atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan oleh bangsa Israel 7 minggu ya, Pentakosta yang berarti ke-50 setelah Paskah. Sebab itu dikenal juga dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, Pentakosta itu memperingati peristiwa dicurahkan Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, kita akan melihat terlebih dahulu video tentang peristiwa Pentakosta. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya,
ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the bread of life on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari video tadi kita belajar bahwa Roh Kudus itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus itu akan menghibur, Roh Kudus itu akan mengajar, Roh Kudus itu akan menolong kita dalam menghadapi keadaan yang sulit. Dan Roh Kudus itu akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu adik-adik semuanya, milikilah kerinduan untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ada 3 cara supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama, kita harus memiliki rasa haus kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu roh yang diterima oleh orang yang percaya. Rasa haus ini adalah rasa haus secara roh yang mendorong kita untuk mencari, melakukan sesuatu untuk mengisi hatinya, dan itu hanya datang kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan. Roh Kudus akan senantiasa dicurahkan kepada kita. Ya, jadi kita memiliki rasa haus secara roh, rasa haus ingin
dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita menerima baptisan Roh Kudus, yang kedua adalah minta kepada Allah. Minta kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dalam Lukas 11 ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Karena itu perlu sediakan waktu untuk terus berdoa, meminta untuk dibaptis Roh Kudus. Karena memang kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita boleh menjadi saksi yang penuh dengan kuasa. Ya. Jadi yang pertama kita memiliki rasa haus, yang kedua kita minta kepada Allah. Ya, karena Allah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan yang ketiga kita harus beriman. Ya, yang dimaksud iman di sini kita percaya bahwa Allah akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Ya, percaya, yakin bahwa Allah akan memberikan Roh Kudusnya yang kita minta kepadanya. Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki rasa haus, meminta kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan Roh Kudusnya bagi kita, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi yang efektif. Oleh karena itu ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, meminta kepada Allah dan percaya ketika Roh Kudus itu mendorong kita untuk berkata-kata dengan bahasa baru yang tidak atau belum pernah kita pelajari, perkatakan itu dengan iman. Perkatakan itu dengan iman. Ya, Roh Kudus akan memberikan bahasa-bahasa baru dan tanda bahwa orang dibaptis dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh atau berbahasa lidah. Nah, karena itu adik-adik semuanya, mari kita rindukan adik-adik supaya adik-adik semuanya, kita semuanya dibaptis dengan Roh Kudus. Dan adik-adik semuanya, ingat, Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Ia akan menghibur, mengajar, menolong dalam menghadapi keadaan yang sulit sekalipun. Roh Kudus akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Kita rindu untuk dibaptis Roh Kudus dan kita boleh menjadi saksi yang penuh dengan kuasa, menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Dan untuk ayat hafalannya adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Buat video bisa pakai gerakan, ya. Buat video yang sebaik mungkin. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Jangan lupa video ayat hafalan dikirimkan ke Kak Edi. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin, mengingatkan setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Kami rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Kiranya Roh Kudus-Mu akan melawat setiap anak-anak-Mu sehingga setiap anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh dengan kuasa. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menjamah mereka. Tuhan Yesus sendiri yang akan membaptis setiap anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik ceritanya pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana adik-adik kita harus siap untuk menerima Roh Kudus dan Roh Kudus akan memberdayakan kehidupan kita. Adik-adik siap untuk dipakai oleh Tuhan, diurapi, mendapatkan kuasa daripada Tuhan Yesus
yang diberikan melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita untuk kita melayani dimanapun kita berada. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik sampai akhir zaman. Nah, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau juga akan menolong kami pada waktu kami saat ujian, saat kami belajar, saat kami dimanapun berada. Engkau memberkati kami Tuhan pada saat kami tidur, dan berkati juga kedua orang tua kami dimanapun berada ya Tuhan. Supaya kami juga dapat Tuhan menjalani kehidupan kami sehari-hari bersama dengan Roh Kudus akan menguatkan kami, mengurapi kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.